Bab 231, Batasi Rasio Inti. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei dengan hati-hati mengunci pintu dan jendela, lalu mengeluarkan gulungan gambar, dan memikirkannya ke angkasa. Ia mengambil pita pengukur terlebih dahulu, dan diameter di dekat akar pohon mencapai 1,25 meter. Setelah 5 hari dalam ruang waktu 5 hari, diameter nan emas setidaknya 5 cm. Xia Ruofei tentu saja sangat puas. Di bawah pohon nan emas, beberapa peralatan yang disiapkan oleh Xia Ruofei hari ini, termasuk engsel, tali, gergaji mesin, del, ditumpuk. Pada saat penanaman, Xia Ruofei sedang mempertimbangkan penggundulan hutan, sehingga tidak ada tanaman lain di sekitar jinan besar ini, termasuk jinan kecil, yang kemudian ditebangnya, dan nan emas besar ini. Jarak jauh. Oleh karena itu, terdapat area terbuka yang luas di sekitar Jinsin. Mengenai penebangan, Xia Ruofei mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak pengalaman. Namun, dia kadang-kadang ditebang selama pelatihan bertahan hidup pasukan. Meskipun tidak mungkin mengendalikan keterbelakangan pohon-pohon besar secara akurat, perkiraan cakupannya masih dapat dicapai. Ini cukup. Apalagi, Xia Ruofei kini lebih lincah dari orang biasa. Jika terjadi kecelakaan saat pemotongan, dia dapat menghindarinya tepat waktu. Yang paling penting adalah di ruang spiritual ini, Xia Ruofei setara dengan setengah master. Dia dapat menggunakan pikirannya untuk terhubung dengan ruang dan memberikan kontrol tertentu pada nanmu emas. Pohon seperti ini secara alami tidak mungkin dilakukan dengan jari, tapi selama bisa dikendalikan sedikit, itu sudah cukup untuk menjamin keamanan. Xia Ruofei berjalan mengelilingi Jinsinan, lalu membawa tali pengaman, menggantungkan gergaji di pinggangnya, dan memanjat dengan lincah. Ketika dia sampai di cabang yang paling dekat dengan tanah, Xia Ruofei memasang dirinya di pohon dengan tali pengaman, lalu meraih gergaji mesin dengan satu tangan dan menarik tangan lainnya dengan kuat. Gergaji rantai segera dimulai. Xia Ruofei sekarang jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Dia dapat dengan mudah memegang gergaji mesin dengan satu tangan. Suara gesekan yang keras terdengar. Ketika serbuk gergaji terciprat, dahan tersebut segera digergaji dan jatuh ke tanah. Xia Ruofei melihat semua cabang di sekitarnya, lalu mematikan gergaji mesin dan melepaskan ikatan tali pengaman untuk melanjutkan pendakian. Dari bawah ke atas, Xia Ruofei melihatnya sepanjang jalan, dan cabang akar jatuh dari batangnya, dan tak lama kemudian seluruh nanmu emas memiliki batang yang telanjang. Xia Ruofei menyingkirkan gergaji mesin dan melepaskan ikatan tali pengamannya, dan segera turun dari pohon. Saat ini, area sekitar pohon nan emas semuanya berupa cabang-cabang yang digergaji. Xia Ruofei tidak terburu-buru menebang batangnya, terlebih dahulu membersihkan cabang-cabangnya. Cabang-cabang yang sangat besar, Xia Ruofei menggunakan gergaji mesin untuk memisahkannya lagi, dan kemudian dia tidak menyia-nyiakannya, semua diseret ke ruang terbuka yang jauh, menggali, menanam, menyiram, dan memotong cabang-cabang ini. Variasi ginseng ini sangat bagus, dan lingkungan luar angkasanya unik. Selama cabang-cabangnya pada dasarnya mampu bertahan, wajar jika tidak bisa dilakukan kekerasan. Bagaimanapun, ladang sayur di ruangan itu pada dasarnya sudah dibersihkan. Ruang semula 30 kali laju aliran memiliki luas 8 hektar, dan area yang luas kini kosong. Kali ini cabangnya banyak sekali, dan ini hanya tinggal hitungan jam saja. Rao adalah kekuatan fisik Xia Ruofei yang berat, dan masih mengeluarkan keringat yang bau. Dia pergi ke Lingtan dan mengambil air kolam, meminumnya, lalu duduk sebentar, lalu dia kembali ke sisi nanmu emas. Sekarang, bagian bawah nanmu telah dibersihkan, dan seluruh pohon hanya menyisakan batang yang gundul. Tentu saja ini adalah bagian paling berharga dari nanmu ini. Xia Ruofei sudah optimis dengan posisinya, jadi gergaji mesin dimulai di masa lalu dan gergaji dimulai di dekat akar pohon. Pertama, digergaji dengan sudut kemiringan dari atas ke bawah. Gergaji mesin yang berputar cepat menyentuh batang dengan diameter lebih dari 1 meter. Saat serbuk gergaji berterbangan, telinga penuh dengan gesekan yang keras. 780% gergaji di seluruh bagasi terhenti. Karena digergaji dari atas ke bawah, gergaji mesin tidak terlihat macet. Xia Ruofei dengan mudah menarik kembali gergaji mesinnya. Lalu dia membuka gergaji dari bawah ke atas.
Segera kedua garitan itu menyatu, dan pergelangan tangan Xia Ruofei sedikit memaksakan sudut gergaji mesin, dan sepotong besar kayu berbentuk baji terjatuh. Dengan cara ini, sekitar 3/4 bagian bawah pohon bijak emas ini telah digergaji, dan samar-samar Xia Ruofei dapat mendengar sedikit suara sitar, yaitu pohon itu secara bertahap kehilangan keseimbangannya. Dia memusatkan pikirannya dan mencoba mengendalikan nan emas. Kemudian kelilingi sisi berlawanan dari garitan dan potong lingkaran kulit kayu dengan gergaji mesin. Kehilangan daya tarik kulit kayunya, nan emas ini semakin hancur. Xia Ruofei dengan cepat mematikan gergaji mesin dan membantingnya ke belakang 20 atau 30 meter jauhnya. Kemudian dia memikirkannya dan menggunakan kendalinya sendiri atas ruang tersebut untuk memberikan kekuatan pada tebasan tersebut, dan pada saat yang sama, dia melepaskan nanmu emas tersebut. Perbudakan. Perburuan terdengar, batang besar dengan diameter lebih dari 1 meter jatuh ke arah tebasan, berjongkok dengan kuat di tanah ruang, menimbulkan banyak debu. Xia Ruofei merasa bumi sedikit berguncang, tetapi untungnya di luar angkasa, ia memiliki tingkat kendali tertentu, ditambah dengan keterampilannya sendiri yang juga sangat lincah. Jika Anda menebang pohon sebesar itu di luar, ada beberapa penebangan yang berpengalaman. Pekerjaan hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama. Xia Ruofei berjalan mendekat dan memperbaiki retakan yang tidak rata dengan gergaji mesin. Dalam sekitar 20 hari ke depan, nanmu emas ini akan diam-diam tergeletak di sini dan dikeringkan secara alami, dan akhirnya membentuk apa yang disebut bahan tua. Bagian jinsinan yang sangat berguna dan berharga adalah bahan intinya. Kulit kayu bagian luar dan kayu gubal dibuang saat membuat furnitur atau hiasan dan pegangan lainnya. Paling banyak, bahan inti dapat menyumbang lebih dari 95% dari keseluruhan kayu. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera berjongkok dan mengamati sayatan dengan cermat setelah memperbaiki garitan. Permukaan potongan memiliki pemisahan warna yang berbeda, dan lapisan terluar adalah kulit kayu. Kemudian lapisan luarnya berupa pinggiran kecil berwarna putih, yaitu bagian yang belum membentuk bahan inti. Sebagian besar sisanya adalah bahan inti, dan ini adalah bagian paling berharga dari nanmu emas ini. Sedangkan untuk kayu gubalnya, ada sebagian pedagang berhati hitam yang akan memanfaatkannya secara jelek, namun di mata ahlinya tidak lebih dari sekedar sampah. Xia Ruofei secara visual mengukur bahwa bahan inti kayu nanmu emas ini pasti lebih dari 95% batangnya, yang harus tumbuh setidaknya 150 tahun. Nampaknya aura lingkungan dalam ruang tidak hanya mempercepat tumbuhnya nanmu, namun yang lebih penting juga mempercepat konversi gubal menjadi material inti, sehingga material inti kayu nanmu ini hampir mencapai batasnya. Xia Ruofei tentu saja sangat gembira dan tidak sabar untuk mengambil pita pengukur untuk mengukurnya. Diameter material inti mendekati 1 meter. Ini jauh, melampaui jin-jinan dari kerabat Liang Qichao. Terakhir kali Liang Qichao berkata di telepon, bahan inti kerabat Jin Nainan berukuran sekitar 95 cm. Xia Ruofei tahu bahwa bisnis ini benar. Xia Ruofei membersihkan alat itu dan langsung meninggalkan ruang Lingtu. Dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi, tunggu saja sampai orang bijak emas ini mengalami cuaca dan oksidasi secara alami di ruang angkasa. Ketika kakek Liang Qichao kembali ke Tiongkok, dia akan menjualnya lagi. Setelah Xia Ruofei meninggalkan ruangan, dia mandi di kamar mandi dan membersihkan serpihan kayu dan debu. Kemudian dia mengenakan layanan rumah berbahan katun bersih dan berjalan keluar dengan cara yang menyegarkan. Dia duduk santai di balkon-balkon dan memesan sebatang rokok. Saat ini malam telah tiba, seluruh lahan pertanian sepi, dan hanya lampu jalan yang memancarkan cahaya lembut, membuat lahan pertanian terlihat semakin sepi. Xia Ruofei mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Ling Qingsui. Jika terbang, Ling Qingsui menerima telepon dari Xia Ruofei, dan suaranya penuh kegembiraan. "Wanita, menurutmu aku belum melakukannya?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Ling Qingsui berbisik, ini menjerit. "Aku tidak bisa mengabaikanmu lagi. Hei, bagaimana kamu tahu kalau lidahku licin dan mulutku berminyak?" Xia Ruofei berkata dengan sangat heran, "Apakah kamu selalu mengingat setelah rasa terakhir?" Ling Qingsui berkata sambil menghela nafas lega, "Hei, semakin kamu mengatakan orang jahat ini, semakin kamu tidak bisa.
Xia Ruofei membayangkan kecantikan berkaki panjang itu pemalu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Setelah keduanya mengucapkan beberapa kata manis, Xia Ruofei bertanya, King Sui, apakah ayahmu ada waktu luang 2 hari ini? Aku ingin mengunjungimu. Ah, datanglah 2 hari ini. Ling Qingsui mengalami beberapa kecelakaan. Tidakkah kamu bilang kamu harus pergi ke Naga Merah Darah? Alam sudah menemukannya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melihat calon orang tua? Wajah Ling Qingsui panas, lalu dia ragu-ragu lagi dan berkata, tapi aku belum memberitahu ayahku tentang barang-barang kita. Lewat sini, Xia Ruofei melirik sekilas, dan segera tersenyum dan berkata, saya tidak khawatir. Kapan saya bisa datang berkunjung, beritahu saya akan memelihara 2 naga merah darah terlebih dahulu. Ling Qingsui dengan cepat menjelaskan, jika kamu terbang, kali ini terlalu sibuk, ayahku selalu keluar dari perusahaan, jadi tidak apa-apa. Hal semacam ini tidak membuat cemas untuk sementara waktu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, salju, tidak ada salahnya kamu beristirahat lebih awal. Petik 2. Petik 2. Ling Qingsui tidak berkata apa-apa, dan akhirnya berkata, oke, selamat malam. Area Villa Qingjiang. Di villa terpisah di Linjiang, Ling Qingsui mengenakan piyama katun merah muda sambil duduk bersila di atas tempat tidur putri yang empuk. Dia memegang ponselnya sedikit, lalu dia turun dari tempat tidur, dan pergelangan kaki putihnya menginjak lantai yang dingin. Dia tidak menyadarinya. Ling Qingsui menatap api di sungai di luar jendela, dan terus memikirkan pemandangan ketika dia baru saja berbicara. Meskipun Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, Ling Qingsui bisa merasakan sedikit kehilangannya. Ini bukanlah perbedaan antara nada suara Xia Ruofei dan biasanya. Ini murni intuisi Ling Qingsui sebagai seorang wanita. Dia tinggal lama sekali dan akhirnya mengambil keputusan dan berjalan cepat ke pintu. Namun dia kemudian segera kembali, meletakkan sandal katun di samping tempat tidur, lalu berjalan menuruni tangga. Di ruang tamu di lantai pertama, Ling Xiaotian sedang duduk sendirian di depan meja kopi berukir akar dengan teh kungfu. TVLCD. Besar 110 inci menyiarkan berita. Ketika dia mendengar langkah kaki, Ling Xiaotian mendongak dan melihat ke masa lalu. Dia tersenyum dan bertanya, King Sui, apakah ada sesuatu untukku? Ling Qingsui diam-diam berjalan ke sofa di seberang Ling Xiaotian. Dia mengangkat kakinya dan mengambil bantal di lengannya. Lalu dia berkata, ayah, makan besok, aku tidak mau pergi. Ling Xiaotian mengangkat alisnya dan dengan lembut meletakkan teh di tangannya. Dia memandang Ling Qingsui dan bertanya, mengapa? Kami tidak mengatakannya, apakah kedua belah pihak akan bertemu terlebih dahulu? Jika kamu tidak menyukainya, ayah tidak akan memaksamu. Tidak ada alasan, aku hanya tidak ingin pergi. Ling Qingsui berkata dengan sedikit alis. Kamu adalah anak ini. Ling Xiaotian tampak tidak berdaya. Saya sudah berjanji pada pihak lain. Bukankah terlalu bagus untuk membuat janji sementara? Selain itu, saya telah melihat Sekretaris Jenderal Lin, itu benar-benar bakat, dan semua orang sopan, ini tidak seperti itu, tentu saja, kamu tidak menyukainya, bukankah kamu punya wajah? Kenal saja dengan teman. Ayah, kamu berjanji pada orang lain, bukan aku. Suara Ling Qingsui sedikit bersemangat. Sudahkah kamu berkonsultasi denganku tentang masalah ini? Ada yang ingin kukatakan lagi padaku, apakah kamu benar-benar menghormati pilihanku? Ling Xiaotian berkata dengan sedikit mengernyit, King Sui, ayah, ini juga untukmu, aku tidak akan menyakitimu. Lagi pula, aku tidak memaksamu menikah dengan Lin Feng. Anda tidak terlalu muda sekarang, jadi pertimbangkan individu. Masalahnya adalah, masa muda gadis itu sangat singkat. Ayah, saya telah mengatakan bahwa masalah emosional saya tidak perlu mengkhawatirkan Anda, saya bisa mengatasinya sendiri. Ling Qingsui berkata, tetapi Anda selalu suka mengatur pengaturan ini untuk saya, selalu menilai berdasarkan standarmu, sebelum Hedong ini masalahnya, sekarang Lin Feng sama, kapan kamu bisa mempertimbangkan perasaanku? Qingsui, masalah Hedong adalah aku menerima begitu saja, kata Ling Xiaotian sedikit malu, tapi Lin Feng tidak sama. Lulus dari universitas ternama, ayahnya masih menjadi kader pemimpin tingkat nyata, dan keluarganya juga door to door.
Petik 2. Aku tidak mau mendengar ini. Ling Qingsui mengerutkan kening dan berkata, lalu dia berkata dengan hati, ayah, katakan yang sebenarnya. Aku sudah punya pacar. Ling Xiaotian tiba-tiba berhenti, dia sedikit membuka mulutnya, menatap Ling Qingsui. Ling Qingsui tidak menghindari tatapannya, ayah dan putrinya hanya saling memandang. Untuk waktu yang lama, Ling Xiaotian bertanya, kapan? Saya tidak tahu apa-apa. Baru-baru ini, Ling Qingsui berkata, pacarku, kamu juga tahu, Xia Ruofei dari perusahaan Taoyuan. Karena mereka semua bertikai dengan ayah mereka, Ling Qingsui tidak bersembunyi dan berjongkok, dan langsung mengklarifikasinya. Apa? Apakah itu Xiao Xia? Ling Xiaotian berteriak, bersih, bagaimana? Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia? Kami awalnya teman sekelas SMP. Ling Qingsui berkata dengan tenang. Meskipun aku tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, setelah reuni ini, kita semua memiliki perasaan satu sama lain. Wajar jika kita bersama. Kemudian, Ling Qingsui memandang Ling Xiaotian dan bertanya, ayah, kamu tidak boleh meninggalkannya jika kamu tidak punya uang, kan? Bukan itu, Ling Xiaotian berkata dengan sedikit malu. Rasanya agak tiba-tiba. Faktanya, hati Ling Xiaotian agak hilang. Dia sangat mementingkan Xia Ruofei. Itu karena sayuran Taoyuan Xia Ruofei sangat penting bagi restoran Lingji pada tahap ini. Dalam hati Ling Xiaotian, Xia Ruofei secara alami dianggap sebagai mitra yang sangat penting. Namun, jika itu adalah calon menantu, Ling Xiaotian masih agak menjijikkan. Terus terang, konsep door-to-door sedang berjalan. Meskipun perkembangan usaha Xia Ruofei sudah di depan mata, tetapi dibandingkan dengan makanan Lingqi, perusahaan Taoyuan milik Xia Ruofei sangat kecil, dan asetnya bahkan lebih banyak lagi. Tentu saja, gagasan seperti itu Ling Xiaotian secara alami tidak akan diungkapkan di hadapan Ling Qingsui. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, ayah, karena kamu tidak menjijikkan, artinya. Apakah kamu setuju dengan urusan kita? Dalam hal ini, bisakah aku tidak berpartisipasi dalam hiburan besok? Ling Xiaotian tertegun dan menatap mata Ling Qingsui dan bertanya, tidak. Qingsui, bukankah kamu harus menghindari kencan buta, dan dengan sengaja menarik Xiao Xia keluar sebagai tameng? Ling Qingsui berkata dengan mata besar, ayah, apa yang kamu bicarakan? Apa perisainya? Jika dia terbang, itu pacarku. Benar-benar, tentu saja, dia ingin datang mengunjungimu. Ling Qingsui berkata, karena aku belum memberitahumu tentang ini, aku akan membiarkan dia menunggu. Awalnya, kepolosan Ling Xiao agak mencurigakan. Bagaimanapun, Ling Qingsui selalu berkata bahwa dia tidak ingin pergi ke kencan buta. Dia memberitahunya setelah dia tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia punya pacar. Tampaknya ini adalah perpindahan sementara sebagai tameng. Tapi sekarang Ling Xiaotian melihat putrinya mengumpat, pikirannya agak terguncang. Ling Qingsui melihat Ling Xiaotian tampaknya tidak percaya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayah, kenapa kamu tidak begitu percaya padaku? Kalau tidak, aku akan menelepon Jovi dan memintanya untuk datang besok pagi. Ling Xiaotian berkata dengan cepat, jangan berhenti, aku percaya padamu. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai bayi perempuanku? Ling Qingsui menatap ayahnya yang menyeringai dan mendengus dan berkata, aku tidak percaya padamu, aku tidak percaya padaku. Aku ingin memberimu pertemuan kejutan. Lagi pula, aku tidak percaya padamu. Panggil saja Jovi untuk mengatakan hadiah, lalu naga merah darah menyimpannya. Petik 2. Ling Xiaotian mendengarkan kata-kata, naga merah darah, dan tiba-tiba tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan berkata, apa? Naga merah darah. Putri, di mana kamu menemukan naga merah darah itu? Seberapa besar? Bagaimana dengan kualitasnya? Ling Qingsui dengan sengaja tidak melihat ke arah Ling Xiaotian dan berkata, saya memiliki naga merah darah. Anda salah. Ling Xiaotian lugas seperti kucing. Dia berjalan di depan Ling Qingsui dan berkata sambil tersenyum, Qingsui, kamu tidak dapat berbicara dan berkata setengah-setengah. Kamu menjualnya, bukankah kamu menginginkan nyawa ayahmu? Katanya, bagaimana dengan naga merah darah? Ling Qingsui, yang tidak mau dan tidak mau, berkata, saya belum melihatnya. Jika kamu terbang hari ini dan kamu siap, kamu adalah sepasang naga merah darah terbaik. Yang terbaik, apakah itu sepasang? Ling Xiaotian agak tidak menjanjikan.
Salju, Xiao Xia, apa yang sebenarnya dia katakan? Ling Qingsui mengangguk dan berkata, baiklah, jika kamu terbang, kamu tidak akan berbohong padaku. Lalu Ling Qingsui Feng berkata, tapi, kamu bilang dia adalah perisai yang aku pindahkan, itu saja, dia membantuku untuk memblokir panah, di mana aku bisa memasang sepasang naga merah darah terbaik. Bukankah itu besar? Ling Qingsui dengan sengaja menambahkan nada pada kata-kata, naga merah darah terbaik. Wajah Ling Xiaotian tidak bisa menahan gemetar. Dia berkata dengan cepat, jangan lupakan. Qingsui, kapan ayah bilang kamu tidak percaya padamu? Putriku pasti tidak akan berbohong padaku. Benar, siap memberiku hadiah, itu. Berbicara tentang ini Ling Xiaotian menghancurkan tangannya, dia tersenyum dan berkata, itu masih untuk mengirimkannya. Sudah, ku bilang tentang salju, naga ini sangat memperhatikan suhu air, telepon dan hentikan. Ayah, jangan bilang padaku bahwa kamu telah lulus budidaya ikan, aku tidak mengerti. Ling Qingsui berkata dengan cepat. Kemudian dia melirik Ling Xiaotian dan bertanya, ayah, apakah kamu setuju aku terbang bersamamu? Ling Xiaotian tersenyum dan berkata, ini, saya akan menyelidikinya lagi. Ayah, teriak Ling Qingsui. Memilih menantu bukan pasar sayur untuk membeli makanan, aku harus biarkan aku memikirkannya lagi. Ling Xiaotian berkata, saya berurusan dengan bisnis Xiao Xia, ini bukan perubahan yang dingin, Anda harus memberi saya waktu untuk beradaptasi. Oh, Ling Qingsui menyeringai dan cemberut. Ling Xiaotian tersenyum dan berkata, lewat sini. Bersihkan salju, biarkan Xiao Xia pulang untuk duduk dalam 2 hari ini garis totalnya. Ling Qingsui by Ling Xiaotian berkata sekilas, tindakan apa? Saya pikir Anda sedang memikirkan tentang naga merah darah terbaik. Ling Xiaotian melihat pikirannya ditusuk oleh putrinya. Dia tersenyum kecil dan berkata, ada sedikit hafalan, tapi yang utama adalah melihat menantunya. Wajah cantik Ling Qingsui sedikit merah, tapi ada sedikit rasa manis di hatinya. Dia mengangguk pelan. Saya akhirnya memberitahu ayah saya tentang cinta saya, dan tampaknya ayah saya tidak memiliki perlawanan yang kuat. Ling Qingsui merasa bahwa keseluruhan pribadinya jauh lebih mudah. Pada saat ini, Ling Xiaotian mengerutkan kening dan berkata, salju turun, besok, apakah kamu masih bisa pergi ke Janji? Wajah Ling Qingsui sedikit berubah, mengerutkan kening dan berkata, ayah. Bersihkan salju, kamu harus mendengarkan ayah dulu. Ling Xiaotian berkata dengan cepat. Kamu dapat yakin bahwa ayah tidak akan pernah memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Kamu hanya perlu muncul besok, kamu dapat menghadapi masa lalu di hadapanmu. Ling Qingsui bertanya tanpa alasan, mengapa? Kita tidak bisa menolaknya secara langsung. Ling Xiaotian berkata, Qingsui, Anda juga tahu bahwa tahun ini perusahaan mulai memasuki industri perhotelan. Beberapa waktu lalu, Komite Partai Kota menetapkan unit penerima untuk memulai tender ulang. Hotel Ling Yun kami juga berpartisipasi dalam kompetisi. Penawaran akan berhasil, dan perkembangan seluruh perusahaan kita akan berhasil. Ling Qingsui berkata, saya tahu ini. Saya telah berpartisipasi dalam pertemuan rutin tingkat tinggi perusahaan, tetapi apa hubungannya ini dengan urusan besok? Restoran Lingqi telah berkembang di bidang catering massal. Tahun lalu, pihaknya mulai mencoba memasuki industri perhotelan. Hotel pertama mereka di kota Sanshan, Ling Yun Hotel, dibangun dengan mengacu pada standar bintang 4. Fasilitasnya kelas 1, pada dasarnya adalah peringkat bintang 5 semu. Pihak kota menunjuk tender ulang untuk unit penerima. Bagi grup restoran Lingji yang baru saja memasuki industri perhotelan, ini merupakan peluang bagus untuk mendapatkan pijakan di industri perhotelan. Ling Xiaotian tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan sebaik itu, jadi segera atur kekuatan, dan berusaha untuk memenangkan kuota unit penerimaan titik tetap. Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum pahit, tender ini dipimpin oleh Komite Partai Kota. Penanggung jawabnya adalah Wakil Sekretaris Jenderal Lin, yang juga Wakil Direktur Kantor Komite Partai Kota, yang merupakan ayah Lin Feng. Kemarin, Sekretaris Lin menelepon saya dan mengatakan bahwa Lin Feng menentang Anda. Saya kagum, saya ingin berteman dengan Anda. Saya pikir Lin Feng juga seorang pemuda tampan, dan bahkan jika Anda tidak melihatnya, itu mengenal seorang teman bukanlah hal yang buruk, jadi aku setuju. Berbicara tentang ini,
Ling Xiaotian memandang putrinya dengan rasa malu, dan kemudian melanjutkan dengan berkata, kamu tidak memberitahuku tentang urusan pacarmu kemarin. Kingsway, jika kami menolak saat ini, Sekretaris Lin pasti akan melakukannya. Perasaan memenangkan tawaran pada dasarnya hilang, jadi menurutku besok kamu harus menghadapinya, selama kamu masih punya wajah untuk pergi. Ling Kingsway berkata dengan sedikit alis, ayah, hiburan semacam ini Anda akan diperlakukan sebagai hiburan bisnis umum. Ling Xiaotian berkata, Anda dapat yakin bahwa setelah 2 hari, saya akan membalas Sekretaris Lin, dan saya akan meminta pendapat Anda. Anda tidak ingin mempertimbangkan perasaan pribadi untuk saat ini, meskipun itu bersifat halus. Ditolak. Jika dia ingin memiliki pandangan tentang perusahaan kita, maka tidak mungkin, meskipun perusahaan itu tidak memenangkan tender, saya tidak bisa menjual putri saya kepada Ling Xiaotian. Ling Kingsway melihat kata-kata ayahnya dan berkata bahwa dia telah menolak, jadi dia mengangguk dan mengangguk. Dia berkata, oh baiklah, tetapi Anda harus menelepon Sekretaris Jenderal Lin sesegera mungkin. Ling Xiaotian merasa lega dan berkata dengan cepat, tentu. Anda dapat yakin. Setelah kembali ke kamar mayatnya, Ling Kingsway telah memikirkan hal-hal besok untuk diberitahukan kepada Xia Ruofei. Setelah berpikir lama, dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, lupakan, jangan katakan itu. Pokoknya, besok adalah untuk mengatasinya, memberitahunya bahwa dia masih memiliki masalah. Segera Ling Kingsway mengesampingkan masalah ini dan mulai menghabiskan 2 hari dengan Xia Ruofei datang menemui ayahnya. Suasana hati secara alami menjadi lebih baik. Segera, dia tersenyum manis dan jatuh ke dalam mimpi sekitar jam 11 keesokan harinya. Ling Kingsway datang ke tempat bagus bernama Restoran Barat yang tenang. Di kursi di sebelah jendela kaca di jalan, ada seorang pria muda berjas dan berjas. Dia melihat Ling Kingsway masuk dari pintu dan tiba-tiba matanya berbinar. Pemuda itu berdiri dan dengan cepat memilah setelan yang sudah sangat datar, lalu melambai ke arah Ling Kingsway. Nona Ling, ini, seru pemuda itu. Ling Kingsway memandang pemuda itu dan tersenyum. Langkah teratai menuju ke posisi itu. Ling Kingsway hari ini tidak sengaja berdandan. Itu hanya setelan profesional hitam yang dikenakan oleh kelas, dan hanya memiliki riasan tipis, tapi Ling Kingsway adalah kecantikan alami, dan tidak perlu berdandan juga dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Terutama sosoknya yang tinggi, biarkan dia melihat kerumunan orang banyak. Kamu adalah Lin Zong, tanya Ling Kingsway dengan senyum profesional di wajahnya. Menurut Ling Xiaotian, Lin Feng memulai bisnisnya sendiri dan membuka perusahaan konsultan informasi. Ini juga merupakan rutinitas umum bagi banyak pejabat generasi kedua. Yang disebut konsultasi informasi sebenarnya adalah untuk menjalankan hubungan, dan membantu masyarakat membebankan biaya konsultasi. Wajah Lin Feng dipenuhi dengan senyuman lembut dan berkata, Nona Ling tidak sopan, panggil saja saya Lin Feng. Nona Ling, silakan duduk. Setelah itu, Lin Feng membukakan kursi untuk Ling Kingsway. Ling Kingsway mengucapkan terima kasih dan duduk. Lin Feng juga datang ke kursi seberang dan duduk. Pelayan datang membawa menu. Lin Feng mengangkat tangannya dengan anggun untuk menunjuk Ling Kingsway. Ling Kingsway secara acak memesan beberapa hidangan, dan Lin Feng juga memesan hidangan tersebut dengan sangat cepat. Setelah pelayan pergi, Lin Feng tersenyum dan berkata, Nona Ling, saya pernah mendengar bahwa Ling Qi memiliki seorang putri kecil yang cantik. Saya melihat rumor tersebut masih terlalu konservatif saat ini. Nona Ling sungguh cantik dan pemalu. Bulan, Lin selalu memenangkan hadiahnya. Ling Kingsway berkata dengan lemah. Dari saat pertemuan hingga saat ini, penampilan Lin Feng bisa dikatakan sopan dan murah hati, namun Ling Kingsway selalu merasa tidak nyaman, terutama di mata Lin Feng. Meskipun dia bersembunyi dengan sangat baik, Ling Kingsway masih bisa mendeteksi sinar jahat dengan sensitif. Nona Ling, saya mendengar bahwa Hotel Lingyun di bawah perusahaan Anda juga bersaing untuk mendapatkan indikator unit penerimaan komite partai kota. Lin Feng berkata sambil tersenyum, ayah saya kebetulan adalah pemimpin tender ini. Saya akan memberitahunya kembali peraturannya. Masih tidak menjadi masalah untuk memberikan perhatian tertentu kepada perusahaan Anda dalam kisaran yang diperbolehkan. Terima kasih, Tuan Lin. Ling Kingsway berkata sambil tersenyum. Mulut Lin Feng sedikit miring, dan hatinya juga agak bangga. Dalam beberapa tahun terakhir,
Lin Feng telah membaca banyak sekali wanita, dan baik uang maupun hak telah dicoba dan diuji. Wanita cantik berkaki panjang ini pasti tidak kekurangan uang, tapi adakah uang untuk dimintai rumahnya? Lin Feng percaya bahwa hanya masalah waktu untuk memanfaatkan kesempatan tender ini, menambahkan bentuk tubuhnya yang bagus dan dengan sengaja menciptakan citra yang lembut dan elegan. Ling Qingsui memikirkan kapan dia bangun dan mengucapkan selamat tinggal, dan dia bisa mengakhiri makan tidak masuk akal ini sesegera mungkin tanpa bersikap terlalu kasar. Keduanya bijaksana, Lin Feng selalu mengisyaratkan kekuatan dan energi keluarganya dalam kata-katanya, sementara Ling Qingsui berada di dunia maya dan ular, beberapa linglung. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga mengendarai kendaraan off-road Cavaliers 15 ke pusat kota Sanshan. Di pagi hari, Guan Ping meneleponnya. Saat ini, dia dapat menyelesaikan seluruh proses transfer. Terakhir, dia ingin menandatangani tanda tangannya lalu pergi ke bank untuk melakukan pembayaran. Karena jumlahnya relatif terlambat, maka disepakati pertemuan pada pukul 11.30 di pusat transaksi real estate. Selama periode ini, transaksi perumahan bekas sangat makmur. Tempat parkir di pusat real estate selalu penuh, jadi Xia Ruofei tidak mengemudikan mobilnya. Ia teringat ada deretan meteran tempat parkir di jalan seberang pusat transaksi real estate. Jadi saya langsung berkendara ke sisi ini. Tempat parkir meteran pada dasarnya kosong, karena banyak warga yang tidak memiliki kartu parkir, jadi Xia Ruofei dengan cepat menemukan tempat parkir dan dengan terampil memindahkan tubuh besar Ksatria 15 ke tempat parkir. Setelah turun dari bus, Xia Ruofei mengambil kartu parkir dan menempelkannya pada meteran. Kemudian dia bersiap untuk menyeberang jalan dan pergi ke pusat transaksi real estate di seberangnya. Pada saat ini, Xia Ruofei melirik secara tidak sengaja, tetapi melihat Ling Qingsui melalui jendela kaca di sebelahnya, dan dia sedang duduk di hadapan seorang pria muda berpakaian seperti petugas pengantin pria, mengobrol sambil makan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat ini, hati Xia Ruofei memang terasa masam, yang juga merupakan reaksi normal seorang pria. Namun segera dia menyesuaikan mentalitasnya, yang berasal dari kepercayaan mutlaknya pada Ling Qingsui. Dia percaya bahwa Ling Qingsui tidak akan pernah bisa menggendong dia dan pria lain yang berteman. Ini seharusnya hanya hiburan bisnis biasa. Xia Ruofei berkata dalam hatinya. Xia Ruofei sedikit menuruti keinginannya, dan memutuskan untuk tidak menyapa. Kedua kekasih itu awalnya adalah orang-orang bebas. Xia Ruofei juga merupakan orang yang tidak suka dikendalikan oleh orang lain, jadi meskipun bersama Ling Qingsui, Xia Ruofei tidak menganggap Ling Qingsui sebagai milik pribadinya. Dia merasa itu sangat dicadangkan untuk satu sama lain. Diperlukan, karena Ling Qingsui tidak memberitahunya tentang makan malam di siang hari ini, maka ketika dia tiba-tiba muncul, itu pasti akan membuat Ling Qingsui merasa canggung. Setelah mengambil keputusan, Xia Ruofei melihat lagi Ling Qingsui di restoran barat dan kemudian berjalan ke seberang jalan. Pada saat ini, Ling Qingsui yang membosankan, sambil menerima kesopanan Lin Feng, menoleh dan melihat keluar jendela kaca. Tubuh perkasa dari Ksatria 15 tiba-tiba menarik perhatiannya. Ling Qingsui mau tidak mau mengubah wajahnya sedikit. Mobil ini merupakan edisi terbatas. Tidak banyak mobil di negara ini, dan kota Sanshan hanya dimiliki oleh Xia Ruofei. Tidak ada titik koma di keluarga ini. Jika penerbangannya baru saja tiba, pikiran Ling Qingsui muncul. Kemudian dia dengan cepat melihat sekeliling, dan segera dia menemukan bagian belakang Xia Ruofei yang sedang menyeberang jalan. Entah bagaimana, Ling Qingsui merasa punggung tinggi Xia Ruofei sepertinya memiliki sedikit kesedihan. Dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Jika kamu terbang, kamu harus melihatku. Ling Qingsui berkata dalam hatinya. Nona Ling, Nona Ling. Lin Feng melihat Ling Qingsui menatap keluar jendela dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ah! Ling Qingsui kembali. Dia menatap Lin Feng lagi, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata, maaf, Lin, saya tiba-tiba teringat ada sesuatu yang mendesak, dan saya kehilangannya. Setelah itu, Ling Qingsui mengambil ponsel dan tas tangannya dan berjalan cepat keluar restoran. Lin Feng sedang terburu-buru dan dengan cepat berkata, Nona Ling, pergilah setelah makan. Ling, kata-kata Lin Feng belum selesai, Ling Qingsui telah berlari menjauh dari restoran barat.
Wajah Lin Feng memiliki sedikit kesuraman. Dia memanggil pelayan untuk membayar tagihan, lalu segera meninggalkan restoran barat dan pergi ke arah Ling Qingsui. Setelah Ling Qingsui meninggalkan restoran barat yang sepi, dia melihat Xia Ruofei telah mencapai seberang jalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Jika kamu terbang! Jika kamu terbang, tunggu aku!" Setelah itu, Ling Qingsui bergegas menuju kebalikannya Xia Ruofei. Ada banyak mobil di jalan ini. Ling Qingsui bergegas keluar dengan sangat dingin sehingga banyak pengemudi dikejutkan oleh keringat dingin. Beberapa mobil sibuk dan tiba-tiba, pengemudi yang pemarah itu langsung menjulurkan kepalanya untuk mengumpat. Ling Qingsui tidak mempedulikan hal ini, dia hanya melihat Xia Ruofei di seberang jalan. Ketika Ling Qingsui meneriakkan suara pertama, Xia Ruofei, yang telah mendengar sidang tersebut, sudah mendengarnya, tetapi dia masih tertegun. Ketika dia kembali, dia melihat bahaya salju lincing melintasi jalan. Jantung Xia Ruofei tiba-tiba melonjak dan dengan cepat berbalik dan menyambut masa lalu. Ling Qingsui tiba-tiba terjun ke pelukan Xia Ruofei. Matanya tertutup kabut air. Dia menatap Xia Ruofei dan berkata dengan lembut, "Jika kamu terbang, jangan tinggalkan aku." Xia Ruofei dengan lembut memeluk tubuh halus Ling Qingsui dan tersenyum dan berkata, "Gadis bodoh, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Kami tidak mengatakan bahwa kami harus bersama." Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dengan air mata dan berkata, "Kalau begitu kamu baru saja melihatku. Bagaimana kamu berbalik dan pergi?" Xia Ruofei tidak bisa tertawa dan menangis, "Aku tidak. Kamu pasti sudah melihatku." Mata merah salju Ling Qing menyela kata-kata Xia Ruofei, "Aku bisa merasakannya." Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Oke, sebenarnya hanya tidak ingin mengganggumu membicarakan banyak hal. Apakah kamu tidak cemburu?" Ling Qingsui bertanya di mata Xia Ruofei. "Hiburan bisnis, apa enaknya?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Anda adalah pemimpin masa depan Ling Qi, dan para eksekutif perusahaan. Bukankah normal keluar dan makan bersama pelanggan?" Kemudian Xia Ruofei menggaruk hidung indah Ling Qingsui dan bertanya, "Apakah sedemikian rupa sehingga saya menjadi orang yang pelit?" Ling Qingsui tersenyum, dan kemudian bertanya dengan tenang, "Jika kamu terbang, jika aku memberitahumu, bukankah ini hiburan bisnis? Aku akan datang ke Kencan Buta." Setelah itu, Ling Qingsui menatap Xia Ruofei. Xia Ruofei jelas terkejut, dan kemudian berkata, "Kencan? Apakah ayahmu diatur? Ling Dong ini tidak cukup baik. Saya mempertimbangkan apakah akan mengurangi porsi sayur di restoran Lingji." "Kamu berani?" Ling Qingsui dengan lembut memutar Xia Ruofei dan berkata. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Ling Qingsui kemudian bertanya, "Jika kamu terbang, apakah kamu benar-benar tidak marah?" Xia Ruofei memegang erat Ling Qingsui dan kemudian dengan lembut bertanya, "Qingsui, menurutmu apa hal terpenting bagi dua orang untuk bersama?" "Cinta." Ling Qingsui berkata tanpa berpikir. "Ini benar." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tapi selain mencintai satu sama lain, menurutku kepercayaan juga sangat penting." Dia dengan lembut membelai rambut lembut Ling Qingsui dan melanjutkan, "Jika tidak ada kepercayaan, saling curiga, apa maksudmu bersama? Seperti hari ini, kamu tidak memberitahuku bahwa itu alasanmu. Selama aku tahu itu kita saling jatuh cinta, itu sudah cukup. Mengapa kamu marah dengan hal kecil ini? Kamu bukan barang eksklusifku, kamu harus memiliki ruang dan kebebasan." Setelah Ling Qingsui mendengarkan, hatinya tergerak. Dia mengangguk dengan berat, lalu membenamkan wajahnya di dada lebar Xia Ruofei, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. "Jika kamu terbang, terima kasih telah mempercayaiku." Ling Qingsui berbisik, "Saya di sini untuk mengatasi kejadian itu, jadi saya tidak memberitahu Anda, tetapi Anda jangan menyalahkan ayah saya, dia juga mengalami kesulitan." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Ketahuilah, yakinlah. Dia adalah orang tua masa depanku, aku tidak bisa mendapatkannya. Aku akan menyalahkannya." Ling Qingsui tidak bisa menahan senyum. Matanya masih sedikit berkaca-kaca, tapi senyumannya begitu manis. Xia Ruofei kemudian bertanya, "Baiklah, sekarang saya sudah menjelaskannya dengan jelas, apakah Anda ingin kembali ke restoran?" Ling Qingsui sangat pucat sehingga Xia Ruofei berkata sekilas, "Lari hampir habis, kamu akan kembali kemana?" Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Bagus, pergi. Biarkan aku pergi dan melakukan sesuatu denganku."
Benar, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ling Qingsui. Transfer real estate, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Saya membeli villa di pertanian. Setelah saya menyelesaikan transfer hari ini, rumah itu menjadi milik saya. Ya, itu perayaan yang bagus. Ling Qingsui berkata dengan gembira. Aku tidak makan banyak pada siang hari. Setelah selesai, kembalilah ke pertanian dan beri aku makanan enak. Tidak masalah. Ayo, berangkat kerja dulu, kata Xia Ruofei. Kemudian, Xia Ruofei mengambil pinggang Ling Qingsui, dan keduanya berjalan menjauh dari pusat perdagangan real estate tidak jauh dari situ. Di seberang jalan, ada sepasang mata berkabut yang menatap ke arah dua orang yang sedang menjauh. Orang ini adalah Lin Feng. Wajahnya gelap seperti dasar panci, dan matanya hampir menyemburkan api. Namun, Lin Feng tidak terburu-buru keluar dengan wajah merah. Ia selalu percaya bahwa sebagai pejabat generasi kedua yang ideal, ia harus pandai menggunakan sumber daya yang ada di tangannya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Keluar saat ini tidak membantu apapun. Oleh karena itu, Lin Feng diam-diam menyaksikan Xia Ruofei dan Ling Qingsui menghilang dari pandangannya, tetapi giginya yang terkatup dan tinjunya yang terkepal memperlihatkan suasana hatinya saat ini. Sampai saya tidak dapat melihat sosok itu lagi, Lin Feng mengeluarkan telepon di tempat teduh dan melakukan beberapa panggilan telepon. Ketika dia meletakkan ponselnya, ekspresinya menjadi tenang seperti biasanya, dan dia menjadi pria yang lembut dan lembut. Hanya dia yang mengertakkan gigi di dalam hati. Ling Qingsui, tunggu. Pertunjukan yang bagus dimulai, saya tidak percaya Anda tidak kembali untuk bertanya kepada saya, ketika saya melihat tempat tidur, bagaimana saya bisa membersihkan Anda? Xia Ruofei dan Ling Qingsui tentu saja tidak mengetahui pengaturan seri yang dilakukan Lin Feng setelah mereka pergi. Xia Ruofei pergi ke pusat transaksi real estate dengan pinggang ramping Ling Xuexue. Guan Ping telah melihat dua orang dari jarak jauh, tetapi sampai keduanya datang ke depan, ekspresinya membosankan. Ling Qingsui dengan malu-malu melepaskan diri dari pelukan Xia Ruofei. Guan Ping kembali kepada para dewa dan mengarahkan jarinya ke Xia Ruofei. Yah, kamu akan terbang di musim panas. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu akan meminta Letnan Kolonel 2 untuk menyusul. Terakhir kali anakmu masih menolak mengakuinya. Kali ini biarkan aku mengetahui situasi saat ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum dan berkata, sial. Terakhir kali aku tidak bersama King Sui. Aku mengakui hantu. Ling Qingsui juga tersipu dan menyapa Guan Ping. Xia Ruofei dengan murah hati menunjukkan hubungan di antara mereka di depan teman-teman lamanya, dan membuat hati Ling Qingsui semanis makan madu. Zhao Xuexing, yang berada di samping, juga maju dan tersenyum dan berkata, Tuan Xia, pacarmu sangat cantik. Terima kasih. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Zhao Jie juga sangat cantik. Kemudian Xia Ruofei memperkenalkan Zhao Xuexing kepada Ling Qingsui. Setelah semua orang bersantai beberapa kata, mereka memanggil nomor mereka, sehingga kelompok tersebut melanjutkan untuk membahas formalitas akhir. Segera sertifikat properti dan sertifikat tanah baru diubah, dan Xia Ruofei secara resmi menjadi pemilik villa tersebut. Di lantai pertama pusat transaksi real estate, terdapat kantor cabang bank-bank besar. Xia Ruofei langsung menemukan ICBC dan mentransfer uang pembelian ke rekening yang disediakan oleh Zhao Xuexing. Transaksi ini berhasil diselesaikan. Pintu pusat perdagangan real estate. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Zhao Jie, saya telah bekerja keras untuk Anda dan Guan Ping akhir-akhir ini. Sekarang saya hampir berada di waktu yang sama. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah makan. Zhao Xuexing tersenyum anggun dan berkata, Tuan Xia, niat baik. Hari ini, perusahaan benar-benar ada yang harus dilakukan, Anda akan berkumpul. Lewat sini, ayo pergi, kata Xia Ruofei. Kemudian dia memandang Guan Ping sambil berpikir dan dengan sengaja berkata, Xiao Pingzi, Zhao Jie akan pergi, kamu tidak akan mengirimkannya dengan cepat. Apa yang akan kamu lakukan dengan kami? Ingin menjadi bola lampu. Kata-katanya tersipu dan dengan lembut mengenai Xia Ruofei, lalu mau tidak mau makan dan tertawa. Guan Ping ragu-ragu dan berkata, apa? Saya tidak punya mobil. Zhao Xuexing melirik Guan Ping dan berkata, saya punya mobil.
Xia Ruofei tiba-tiba memiliki mata yang cerah seolah-olah ada permainan. Dia dengan cepat mendorong Guan Ping di tempatnya dan berkata, apa-apa yang ingin kamu lakukan dengan Xiao Pingzi? Percepat. Setelah itu, Xia Ruofei juga menghancurkan matanya dan menyipitkan matanya. Oh. Guan Ping kembali kepada Tuhan dan dengan cepat berjalan ke Zhao Suishing. Xia Ruofei dan Ling Qingsui kembali ke restoran barat yang tenang dan mengambil mobil, mengemudi langsung kembali ke peternakan Taoyuan. Ada musik indah yang melayang di dalam mobil. Xia Ruofei memegang kemudi dengan satu tangan, dan tangan lainnya memegang tangan kecil salju Ling Qing dan salju putih sisi penumpang dengan wajah merah, dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Jika kamu terbang, aku terlihat seperti Guan Ping, apakah itu menarik bagi Zhao Jie? Ling Qingsui bertanya sambil tersenyum. Mata istriku tajam, berkata sambil tersenyum. Ini semua dilihat olehmu. Hentikan kegilaan Guan Ping, orang bodoh bisa melihatnya. Ling Qingsui berkata, Zhao Jie pasti tidak akan merasakannya. Lalu dia membiarkan Xiao Pingzi mengirimnya, sepertinya benar-benar ada sandiwara. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa Zhao Jie seharusnya memiliki kesan yang baik terhadap Guan Ping. Ling Qingsui mengangguk. Keduanya mengobrol, dan mobil segera meninggalkan kota, membuka jalan tol keliling kota, meninggalkan kemacetan, dan kecepatan mulai meningkat. Saat ini, telepon di dalam kantong salju Ling Qing berdering. Ketika dia mengeluarkannya, sepertinya layar listrik itu dibuat oleh ayahnya Ling Xiaotian, dan dia segera menekan tombol jawab. Xia Ruofei melihat Ling Qingsui menjawab telepon dan segera mengulurkan tangan untuk menghentikan musik. Ayah, bersihkan salju, apakah kamu sudah selesai makan? Suara Ling Xiaotian agak pelan. Ling Qingsui berkata, setelah makan, apakah ada sesuatu? Ayah, kamu ada di mana sekarang? Ling Qingsui melirik Xia Ruofei yang sedang mengemudi. Wajah cantik itu berkata, saya terbang bersamanya. Dalam perjalanan ke peternakan Taoyuan. Ayah, saya baru bertemu jika saya sudah selesai makan. Oh, lewat sini. Ling Xiaotian berkata sambil menghela nafas panjang. Kalau begitu bersenang-senanglah, kamu tidak perlu kembali ke perusahaan pada sore hari. Tahu, Ling Qingsui berkata dengan anggun. Lalu dia bertanya lagi, ayah, apakah ayah mencari saya? Ling Qingsui selalu merasa bahwa emosi ayahnya di telepon sepertinya agak rendah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Tidak ada, aku akan bertanya. Ling Xiaotian tersenyum dan berkata, masih ada pertemuan, tutup telepon. Oh, ayah itu melihatmu, kata Ling Qingsui. Xia Ruofei melihat Ling Qingsui meletakkan ponselnya dan tersenyum dan bertanya, saya dipanggil oleh orang tua itu. Ling Qingsui sangat putih sehingga Xia Ruofei meliriknya dan berkata, ada lidah yang licin. Xia Ruofei segera berkata, saya belum makan siang. Tidak berminyak atau berminyak. Apakah kamu ingin untuk memeriksanya sendiri? Dia mengatakan bahwa dia memegang kemudi dengan satu tangan dan kemudian membungkuk untuk membuat mulutnya bergerak. Ling Qingsui segera keluar untuk bersembunyi, dan berkata sambil tersenyum, jangan membuat masalah. Kamu masih mengemudi. Baiklah. Xia Ruofei berkata dengan sungguh-sungguh, lalu tunggu sebentar dan mengemudi lagi. Ling Qing harus menekan bedak tabur dan memukuli Xia Ruofei. Setelah keduanya tertawa sebentar, Xia Ruofei bertanya, apakah sudah jelas di salju, ayahmu menelepon untuk mencarikan sesuatu untukmu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak ingin bertanya padanya. Ling Qingsui berkata dengan sedikit alis, tapi menurutku pasti ada sesuatu. Kalau begitu kamu akan menelepon kembali dan bertanya kata Xia Ruofei sambil mengemudi. Lupakan saja, ayahku mengenalku. Ling Qingsui berkata, jika dia ingin mengatakannya, dia akan memberitahuku, jika dia tidak ingin mengatakannya, tidak ada gunanya bertanya. Oke, Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, untuk tugas-tugas Ling Qingsui, Xia Ruofei secara alami tidak perlu mengurusnya. Keduanya kembali ke pertanian hampir pada tengah hari. Ye Lingyun sudah selesai makan siangnya dan selesai makan. Melihat Xia Ruofei membawa Ling Qingsui kembali, Ye Lingyun segera membawa Xia Ruofei Knights 15 ke peternakan untuk mencuci mobil, rupanya memberi tempat pada kedua orang itu. Xia Ruofei sudah lapar. Sesampainya di rumah, dia langsung menuju dapur untuk menyiapkan makanan. Ling Qingsui duduk di sofa di ruang tamu untuk menonton TV.
Bukan karena dia tidak memasak, dia tidak pernah ke dapur sejak dia masih kecil, dan dia tidak akan melakukannya sama sekali. Dan dia juga menikmati perasaan dirawat oleh Xia Ruofei. Mendengarkan suara penggorengan dan penggorengan di dapur, hati Ling Qingsue dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia duduk menonton TV sebentar, dan semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa Ling Xiaotian memiliki sesuatu untuk dilihat sendiri. Akhirnya Ling Qingsue berdiri dan mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menemukan nomor untuk dihubungi. Dia tidak langsung menelepon Ling Xiaotian karena dia tahu Ling Xiaotian tidak bisa bertanya apapun. Ling Qingsue menelepon manajer Departemen Pembelian Makanan dan Minuman Ling Qi, yang bertanggung jawab atas pasokan sayuran ke Xia Ruofei. Bersihkan salju. Su saudari, apakah kamu sibuk? Ling Qingsue bertanya sambil tersenyum. Ya, saya baru saja menyelesaikan pertemuan rutin. Su berkata sambil tersenyum, lalu bertanya, apakah ada sesuatu untukku jika aku sudah jelas? Su sister, aku ingin bertanya padamu, apakah ada sesuatu di perusahaan hari ini? Ling Qingsue bertanya, apa itu? Manajer Su tanpa sadar mengulangi sebuah kalimat dan kemudian bertanya, apa maksudmu? Aku tidak terlalu paham. Ling Qingsue bertanya dengan sedikit alis, apakah semuanya normal hari ini? Su Jing idealnya berkata, ada satu hal yang ingin dikatakan bahwa ada sesuatu. Hanya Ling Dong yang memanggil semua orang untuk membuka pertemuan, mengatakan bahwa komite partai kota tiba-tiba memberitahu kami bahwa Hotel Ling Yun tidak memenuhi tawaran akhir karena perangkat kerasnya tidak memenuhi syarat, memenuhi standar. Apa? Ling Qingsue berteriak. Tidak ada daftar pendek untuk daftar itu. Apakah kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender? Manajer Su tersenyum pahit, ya. Pertemuan Ling Dong hari ini adalah untuk mempelajari masalah ini, biarkan semua orang bertukar pikiran tentang bagaimana menanganinya, dan melihat apakah ada cara untuk memperbaikinya. Tentu saja, ini terutama masalah hubungan masyarakat, jadi aku tidak tahu banyak. Baik, terima kasih, Nona Su. Ling Qingsue agak kehilangan ponselnya. Pasti Lin Feng melakukan trik kecil di belakang. Ling Qingsue berkata dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Feng benar-benar membencinya hari ini, dan balas dendamnya datang begitu cepat. Hei, berpura-pura menjadi pria yang rendah hati, bukanlah suatu kebajikan bagi para pejabat itu. Ling Qingsue berpikir dengan marah. Saat ini, Xia Ruofei keluar dari dapur dengan sepiring telur orak-arik dan melihat Ling Qingsue. Dia tidak bisa tidak bertanya, Qingsue, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ling Qingsue baru saja kembali, dia mengemas pikirannya dan tersenyum untuk berkata kepada Xia Ruofei, oh, tidak ada apa-apa. Xia Ruofei meletakkan telur orak-arik tomat di atas meja dan berjalan ke arah Ling Qingsue. Dia menatap matanya dan berkata, Qingsue, wajahmu tidak begitu bagus. Apa yang terjadi? Ling Qingsue menghela nafas dan menceritakan seluk-beluk semuanya dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei diam-diam mendengarkan dan tidak menyela. Akhirnya, Ling Qingsue berkata, keadaannya seperti ini. Jika Anda terbang, saya tidak ingin pergi ke sana pada siang hari ini, tetapi ayah saya telah menyetujui Wakil Sekretaris Jenderal Lin, dan kami bersaing untuk penerimaan unit oleh Komite Partai Kota. Saya harus menghitung, jadi saya ingin mengatasinya di masa lalu, saya tidak menyangka. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum kecil, saya tidak melakukannya, kuharap aku tiba-tiba muncul, menyebabkanmu pergi tanpa pamit, jadi generasi kedua dari generasi kedua menggunakan sumber daya untuk membalasmu. Jika kamu terbang, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Ling Qingsue berkata dengan cepat, jenis ayam perut kecil, meskipun tidak ada yang seperti itu hari ini, ayahku menelepon kembali dan menolaknya, dia akan ingat untuk membenci kita. Apakah hal ini berdampak besar pada perusahaan Anda? Xia Ruofei bertanya dengan tenang. Bagaimana menurutmu, kita baru memasuki industri perhotelan dan masih belum stabil. Kalau kita bisa mendapatkan indikator unit perhotelan, manfaatnya untuk pengembangan jangka panjang kita sudah jelas. Ling Qingsue berkata, tetapi bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkannya, itu tidak akan melukai tulang, memperlambat laju pengembangan hotel adalah masalah besar. Ling Qingsue berpura-pura mudah. Sebenarnya, dia sangat jelas tentang bagaimana Ling Xiaotian menganggap penting tawaran ini. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya tahu.
Ini semua tentang memulai dari saya. Izinkan saya membantu Anda berkoordinasi. Anda, Ling Qingsui tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda berkoordinasi? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, apa? Anda berani meremehkan suami Anda? Katakan padamu, ada orang di atas. Ling Qingsui tersenyum dan berteriak dan berkata, hei, kamu, ada orang di sana. Dan, siapakah suamimu? Aku tidak bilang aku ingin menikah denganmu. Xia Ruofei meraih tubuh halus Ling Qingsui dan tersenyum dan berkata, wanita, jangan lupa berada di rumahku sekarang. Pria dan wanita yang kesepian berada di ruangan yang sama, lo. Ling Qingsui Jiao berkata sambil tersenyum, cepat lepaskan aku. Kaulah yang berani dan berani. Cakar Xia Ruofei bergoyang di daging lembut pinggang Ling Qing. Ling Qingsui terasa gatal dan konyol, sampai dia terus meminta belas kasihan, Xia Ruofei melepaskannya. Bersihkan salju, ada beberapa piring di dapur, kamu keluar dengan keras. Ruofei berkata, saya akan menelepon. Oh, oke. Ling Qingsui berkata, lalu bertanya, kenapa kamu tiba-tiba harus menelepon? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, koordinasikan hotelmu. Aku baru saja berjanji padamu. Ling Qingsui berhenti berbicara dan bertanya, jika kamu terbang, apakah kamu benar-benar mengenal pemimpin di atas? Ya, dan ada lebih dari satu. Xia Ruofei berkata dengan serius, saya harus memikirkan siapa yang akan mencarinya. Pemimpin yang terlalu besar tidak bisa melakukannya. Pemimpin besar di tingkat nasional dan kementerian tidak memberikannya. Takut kencing, betapa buruknya. Semakin banyak aku berkata, semakin aku tidak tahu. Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa dan tawa. Dia begitu terpesona sehingga dia melihat ke arah Xia Ruofei dan pergi ke dapur. Ling Qingsui secara alami mengira Xia Ruofei sedang bercanda. Saya tidak tahu apakah Xia Ruofei benar-benar mengatakan semuanya benar. Sekarang Xia Ruofei sedang mencoba mencari seseorang untuk mengoordinasikan masalah ini, apakah itu Song Lao atau Tian Huilan, level ini menakutkan, dan Wakil Sekretaris Jenderal Lin seperti apa kader tingkat distrik, silakan keluar, itu sederhana mengambil meriam. Melawan nyamuk. Ketika saya memikirkannya, Xia Ruofei benar-benar memikirkan orang yang cocok, jadi dia segera menemukan nomor dari buku alamat ponsel dan memutar nomornya. Orang yang dipikirkan Xia Ruofei adalah Xiao Hui, sekretaris Tian Huilan. Setelah Wu Liqian dipindahkan ke Wakil Hakim Eksekutif Kabupaten Changping, Xiao Mei, yang awalnya bekerja sebagai sekretaris Komite Partai Kota Sanshan, mengambil alih posisi Wu Liqian dan menjadi sekretaris penuh waktu Tian Huilan. Setelah Xiao Mei menjabat, Tian Huilan juga secara khusus meminta Xiao Mei untuk menyampaikan informasi kontak ke Xia Ruofei, hanya untuk mencari seseorang ketika Xia Ruofei memiliki sesuatu untuk dibantu. Telepon berdering 2 kali dan Xiao Mei menjawab. Dia berkata, halo, Tuan Xia. Dibandingkan dengan Wu Liqian dan Xia Ruofei saat mereka rukun, sikap Xiao Mei lebih penuh hormat. Dia bahkan menggunakan kata-kata kehormatan, kamu. Karena Xiao Mei tahu bahwa Xia Ruofei tidak hanya memiliki status tinggi di benak Tian Huilan, tetapi juga pergi ke Hongzhou dengan inti lama dari kepemimpinan inti sebelumnya. Xiao Mei juga menemani Tian Huilan. Pertunjukan ajaib Xia Ruofei adalah Xiao Mei. Saya telah menyaksikannya. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei masih sangat muda, Xiao Mei tidak berani mengabaikannya. Halo, Direktur Xiao. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Aku punya sesuatu yang mengganggumu hari ini. Setelah Xiao Mei menjabat sebagai sekretaris Tian Huilan, ia juga diangkat sebagai wakil direktur sekretaris. Tentu saja, kantor Komite Kota Sanshan adalah struktur tingkat wakil departemen. Oleh karena itu, wakil direktur Xiao Mei sebenarnya adalah level junior. Tuan Xia, tolong. Xiao Mei berkata cepat. Ini masalahnya. Baru-baru ini, kantor Komite Partai Kota Anda tidak melakukan tender ulang unit penerimaan yang ditunjuk. Hotel teman saya juga ikut serta dalam kompetisi. Xia Ruofei berkata di awal, hotelnya dibangun pada paruh kedua tahun lalu. Standar bintang, perangkat kerasnya benar-benar berkualitas, tetapi disingkirkan pada putaran pertama, dan tidak masuk daftar penawaran akhir. Jadi saya ingin meminta bantuan Direktur Xiao untuk memahami situasinya. Apakah ada kesalahpahaman? Xiao Mei segera berkata, ini tidak masalah, saya akan segera bertanya. Tuan Xia, apa nama hotel teman Anda?
Lingyun Hotel adalah submerek dari Lingji Restaurant Group, kata Xia Ruofei. Xiao Mei segera menuliskan nama hotel yang disebutkan Xia Ruofei di catatan tempel. Dia berkata, baiklah, Tuan Xia, saya akan menelepon dan bertanya sekarang, dan saya akan melaporkannya kepada Anda nanti. Melaporkan tidak boleh berani, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Itu akan mengganggumu, Xiao Xichang. Sama-sama, kata Xiao Mei. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui membawakan piring, jadi dia berjalan mendekat dan tersenyum dan berkata, makan dan makan. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dan berkata, setelah panggilan telepon, mencari tingkat nasional atau kementerian. Kalau begitu kamu yang bertanggung jawab. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku akan tetap melakukannya untukmu. Oh, nadanya tidak terlalu kecil. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, jangan meledakkan kulit sapi saat kamu tiba. Kamu akan baik-baik saja, Xia Ruofei berkata dengan percaya diri. Keduanya duduk untuk mulai makan. 2 bunga dan 1 meja dibuka. Di sisi komite partai kota, Xiao Mei mengambil alih telepon Xia Ruofei dan memikirkannya. Dia segera mengangkat telepon di meja dan memberikannya kepada Wang Xiao dari kantor umum komite partai kota. Wang Xiaohe dan Xiao Mei diterima di kantor umum komite partai kota pada waktu yang bersamaan. Satu di sekretariat dan satu lagi di kantor umum. Setelah Xiao Mei terpilih sebagai sekretaris Tian Huilan, ia dipromosikan menjadi wakil direktur sekretaris, dan nilainya naik ke Zengke, dan Wang Xiao saat ini menjadi wakil direktur dan wakil. Oleh karena itu, ketika Wang Xiao menerima telepon dari Xiao Mei, sikapnya jauh lebih antusias dari biasanya, dan dia juga mendapat lebih banyak pujian. Rahasia Xiaoda, halo. Wang Xiao bertanya, saya tidak tahu instruksi apa yang diberikan pemimpinnya. Xiao Mei berkata sambil tersenyum, saya tidak berani memberikan instruksi. Ada sesuatu yang harus saya cari. Anda dapat mengetahui tentang penawaran unit tersebut oleh komite partai kota. Apakah ini komprehensif untuk Anda? Wang Xiao segera berkata, ya. Para finalis pada dasarnya sudah selesai. Saya akan segera menawar. Saya sibuk dengan masalah ini. Baru-baru ini, Xiao Dami, apakah ada hotel yang memerlukan perhatian khusus dari saya? Mendengarkan lagu dan mengetahui keanggunannya adalah hal yang wajar. Orang-orang yang memiliki cara untuk pergi tahun ini akan menyapa melalui berbagai saluran. Xiao Mei sekarang menjadi orang kulit merah di kantor komite partai kota pasti akan bahagia. Nasib baik, Xiao Mei berkata setelah beberapa saat mengumbar, Wang Xiao, ini masalahnya. Saya punya hotel teman, kondisi perangkat kerasnya telah melebihi 4 bintang, dan fasilitasnya relatif baru, tetapi telah tersingkir pada pemilihan pendahuluan tanpa peringatan. Bisakah Anda membantu saya mencari tahu apa itu? Wang Xiao Shuang berkata dengan cepat, tidak masalah, rahasia Xiaoda, beritahu saya nama hotelnya, saya akan menerapkannya. Wang Xiao juga ada di perut, ini dia masih digunakan. Pasti sudah diperas oleh hotel lain yang berlatar belakang. Mengapa hubungan antara rahasia Xiaoda begitu sulit? Terima kasih, Wang Xiao. Xiao Mei tersenyum dan berkata, hotel itu bernama Hotel Lingyun, maka itu akan merepotkanmu. Wang Xiao masih tertawa, tetapi ketika dia mendengar kata, Hotel Lingyun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan tanpa sadar, Xiao Mei bertanya sedikit, ada apa? Wang Xiao, apakah ada kesulitan? Wang Xiao tersenyum dan berkata, Xiao, ini mungkin tidak membantuku. Aku tahu. Xiao Mei berpikir sambil berpikir dan bertanya, tidak masalah, kamu memberiku cara yang baik. Xiao Mei bukanlah pendatang baru yang bekerja di hari pertama. Dia tahu bahwa ini pasti seorang pemimpin yang menyapanya. Wang Xiao, seseorang yang bekerja secara khusus, tidak dapat membantu. Benar saja, Wang Xiao merendahkan suaranya dan berkata, Xiao, masalah ini ditanyakan secara pribadi oleh Sekretaris Jenderal Lin. Saya mengerti, terima kasih, Wang Xiao. Kata Xiao Mei. Wang Xiao berkata dengan cepat, jangan katakan ini, aku tidak membantumu, aku minta maaf. Informasi yang Anda berikan kepada saya sangat penting. Saya sangat berterima kasih. Xiao Mei tersenyum dan berkata, silakan makan lagi. Yah, sama-sama. Wang Xiaosong menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Xiao Mei duduk lama,
lalu berdiri dan mendorong pintu keluar menuju kantor Lin Wanshui, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Partai Kota. Lin Wanshui adalah pemimpin kantor. Xiao Mei tentu saja tidak bisa menelepon untuk mengatakan hal ini. Ini adalah kesopanan paling dasar dari sistem. Tentu saja Xiao Mei juga bisa memilih untuk melapor langsung ke Tian Huilan, belum lagi daftar seleksi utama yaitu langsung menetapkan kuota akhir yang merupakan hukuman bagi Tian Huilan. Tapi masalah ini terlalu kecil. Jika semuanya merepotkan, pasti akan meninggalkan kesan bahwa pemimpinnya tidak efektif, dan Xiao Mei merasa bahwa masalah tersebut masih dalam lingkup koordinasinya sendiri, jadi dia memutuskan untuk mencari Lin Wan sendiri, air. Segera dia sampai di pintu kantor Lin Wanshui. Xiao Mei menyiapkan alat perawatan, lalu mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. "Hai. Silakan masuk." Lin Wanshui memiliki suara yang agung di kantor. Xiao Mei mendorong pintu masuk. Lin Wanshui sedang mengubur kepalanya dan menulis sesuatu. Dia mendongak dan melihat bahwa orang itu adalah Xiao Mei. Dia segera meletakkan pulpennya dan berdiri dan berkata dengan sangat hangat, "Ini Xiao. Kemarilah, silakan duduk." "Silakan duduk." Xiao Mei sekarang menjadi orang kulit merah di kantor. Rahasia pemimpin puncak adalah kedudukan yang sangat penting dan sangat istimewa. Lin Wanshui adalah kepala kantor, secara nominal adalah atasan Xiao Mei, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas sekretariat, dan sekarang kepemimpinan langsung Xiao Mei dalam arti sebenarnya adalah Tian Huilan, jadi Lin Wanshui bukanlah pemimpin kecil. Wakil Sekretaris Jenderal yang biasanya dikenal kejam ini langsung menjadi sesepuh yang mudah didekati dan murah hati di hadapan Xiao Mei. Masa jabatan Xiao Mei sebagai Sekretaris Tian Huilan tidaklah lama. Tidak ada ladang gas seperti Wu Liqian, jadi dia sedikit terkendali. Dia berkata, "Terima kasih, Sekretaris." Lin Wanshui secara pribadi memberi Xiao Mei segelas air. Xiao Mei segera bangkit dan meraih tangannya, dan mengucapkan terima kasih lagi. Lin Wanshui mendatangi sofa di samping Xiao Mei dan duduk, lalu bertanya dengan ramah, Xiao, apa yang kamu cari? Apakah ada instruksi terbaru dari Sekretaris Tian?" "Tidak ada," Xiao Mei berkata, "Sekretaris Jenderal Lin, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda." "Oh, kamu bilang," kata Lin Wanshui dan Yan Yue, Sekretaris Jenderal tentang penerimaan unit oleh Komite Partai Kota. Xiao Mei berkata dalam pidatonya, "Saya punya hotel teman baik dalam semua aspek, kondisinya sangat baik, tetapi tidak lulus ujian putaran pertama pemilihan pendahuluan, jadi izinkan saya menanyakan situasinya." "Ya, apa nama hotelnya?" kata Lin Wanshui. "Masuk akal jika dikatakan kemungkinan ini sangat kecil. Kita semua memiliki standar yang jelas. Dan kami juga menyambut hotel-hotel yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dapatkan kondisi yang lebih menguntungkan." "Sekretaris, mungkin ada kesalahpahaman. Hotel itu bernama Hotel Lingyun," kata Xiao Mei. Ekspresi wajah Lin Wanshui tidak berubah, dan masih ada senyuman di wajahnya, tapi ada sedikit kesuraman di hatinya, tapi rubah tua ini masuk pejabat itu mampu menutupi emosinya dengan baik, dan suasana hatinya tidak berubah. Saya melihat Lin Wanshui mengangguk dan berkata dengan pelan, "Oke, Xiao, saya tahu. Tapi saya tidak tahu situasi spesifiknya. Anda tahu bahwa saya sibuk sepanjang hari, dan tidak mungkin melakukan apapun. Benarkah? Jadi, saya akan pergi dan mencari tahu, jika situasinya benar, tambahkan hotel ini." "Oke, terima kasih, Sekretaris Lin." Xiao Mei berkata dengan sedikit kegembiraan. Ngomong-ngomong soal Xiao Mei masih terlalu lembut, belum setua Wu Liqian. Dia masih menjadi sekretaris utama untuk waktu yang terlalu singkat. Dia tidak mengetahui potensi meminjam Tian Huilan ketika dia memasuki pintu. Sebaliknya, dia berinisiatif mengatakan bahwa dia adalah masalah pribadi. Faktanya, dia bisa saja bersikap ambigu. Bahkan jika seseorang mengatakannya setelah itu, dia tidak akan menjadi seorang pemimpin. Selain itu, dia tidak tahu cara melihat warna. Wang Xiao telah mengatakan bahwa masalah ini ditanyakan secara pribadi oleh Lin Wanshui. Namun, Lin Wanshui mengatakan bahwa dia tidak memahami situasi spesifiknya. Meskipun Xiao Mei menyadarinya, dia menerima begitu saja bahwa ini hanyalah Lin Wan. Air menjaga diri Anda sendiri sebagai wajah kepemimpinan. Penilaian Xiao Mei adalah bahwa Lin Wanshui adalah finalis hotel tertentu,
jadi staf yang diinstruksikan untuk melakukannya telah menghapus Hotel Lingyun tanpa latar belakang. Sekarang dia telah datang dan menyapa, Lin Wansui tidak boleh memukul wajahnya sendiri, jadi dia akan kembali mengatakan bahwa dia tidak memahami situasinya, dan kemudian memperbaiki kesalahan berikut, yang tidak akan merusak wajahnya. Pintu keluarnya akan diganti dengan hotel lain tanpa latar belakang, dan tidak akan merugikan kepentingan pribadinya. Tentu saja, penilaian Xiao Mei salah, dan pemerintahan Lin Wansui terlalu dalam. Lin Wansui selalu menjadi orang yang tampan, dan begitu dia selesai, Lin Wansui menyetujuinya hampir tanpa berpikir, yang juga memberikan Ding Xiao Mei baru yang resmi adalah ilusi. Xiao Mei sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lin Wansui, lalu dia pergi dengan sopan. Lin Wansui secara pribadi mengirim Xiao Mei ke pintu, lalu kembali ke kantor. Begitu pintu ditutup, wajah Lin Wansui dihantui. Hotel Lingyun dikeluarkan dari daftar pemilihan utama. Ini adalah instruksi pribadi Lin Wansui. Pada siang hari, putranya, Lin Feng, meneleponnya dengan putus asa, dan setelah berbicara dengannya di restoran barat yang tenang, dia benar-benar marah. Xiao Tian ini terlalu bodoh terhadap wakil sekretaris jenderal komite partai kota. Xiao Feng memandangi putrinya, itu adalah berkah mereka, bukan memberi wajah, tetapi juga satu set di belakang wajah. Lusa kemarin berjanji akan baik-baik saja, tetapi hari ini sengaja dilakukan di pintu restoran, ini telanjang menghadapi. Lin Wansui segera memerintahkan kantor umum untuk langsung menghapus Hotel Lingyun, yang semula berperingkat lebih tinggi dari daftar pemilihan utama. Awalnya, Lin Wansui merasa telah mengalahkan Ling Xiaotian. Jika Ling Xiaotian tertarik, dia akan membawa putrinya untuk membayar hadiah. Asalkan sikapnya ikhlas maka perkara ini akan berlalu. Saya tidak berharap Ling Xiaotian menemukan seseorang begitu cepat, dan saya juga melihat langsung ke sekretaris-sekretaris lapangan, Xiao Mei, ini tidak membuat saya tertarik. Bisakah kamu menanggungnya? Faktanya, mengatakan bahwa Xiao Mei saja tidak cukup. Jika tidak, Tian Huilan secara pribadi maju ke depan. Bahkan jika wakil wali kota yang berperingkat lebih rendah oleh pemerintah keluar sebagai pelobi, Lin Wansui juga akan menjual orang yang bahagia. Namun, Xiao Mei maju, tetapi Lin Wansui merasa otoritasnya ditantang. Meskipun Xiao Mei mengatakan bahwa dia berada di tengah-tengah komite kota, tetapi bagaimanapun, yayasannya masih dangkal, dan sebagai kader tingkat distrik, Lin Wansui mungkin masih berbaik hati padanya karena alasan Tian Huilan, tetapi kenyataannya, Lin Wansui tidak akan menaruh perhatian pada Xiao Mei. Oleh karena itu, setelah Lin Wansui menenangkan wajahnya dan merokok, dia mengambil telepon di mejanya dan pergi ke kantor terpadu. Apakah ada daftar pemilihan pendahuluan untuk unit penerimaan yang ditunjuk? Lin Wansui bertanya langsung. Baiklah, luangkan waktu untuk mengirimkannya, dan kemudian berikan pandangan kepada sekretaris Wu sesegera mungkin. Setelah menutup telepon dengan berat, Lin Wansui memutar nomor telepon Lin Feng dengan telepon genggamnya. Ini aku, Lin Wansui berkata dengan wajah tenang. Ayah, apakah ada sesuatu untukku? Lin Feng bertanya. Catering Lingqi, apakah kamu sudah diatur? Lin Wansui bertanya. Lin Feng mendengarnya dan langsung berkata dengan bangga, jangan khawatir. Ini cukup bagi mereka untuk menerima bisnis, perpajakan, perlindungan lingkungan, kesehatan. Saya bisa menyapa selama mereka bisa mengelola departemen fungsionalnya. Hei, ini akan buat dia aku tahu bahwa aku mengetahuinya. Lin Wansui mengangguk dan berkata, baiklah, Anda harus mengingatkan saya, biarkan mereka sesegera mungkin, yang terbaik adalah melakukannya hari ini. Dengan baik, Lin Fengxing setuju untuk bergegas. Lin Feng adalah orang yang paling aktif menemukan masalah dengan Lingqi. Setelah menutup telepon, ia segera menghubunginya kembali dan menyampaikan instruksi ayahnya. Di peternakan Taoyuan, Xia Ruofei dan Ling Qingsui telah selesai makan siang dan berjalan-jalan di pertanian. Keduanya bermandikan sinar matahari musim dingin yang hangat. Saya tidak tahu apakah Ling Qi sangat menarik perhatian. Ling Qingsui dan Xia Ruofei duduk di bangku pinggir jalan. Kepala Ling Qingsui bersandar di bahu Xia Ruofei dan bertanya, jika Anda terbang, pemimpin yang Anda cari benar-benar dapat membuat hotel kami masuk kembali ke daftar pemilihan utama. Seharusnya baik-baik saja, kata Xia Ruofei sambil tersenyum.
Bagaimanapun, energinya cukup besar. Salju cerah, jangan khawatir, saya tidak dapat menemukan orang lain. Singkatnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Xia Ruofei bukanlah orang yang suka mengucapkan kata-kata besar. Dia tidak mengemas tiket sampai semuanya selesai. Ya, Ling Qingsui berkata dengan lembut. Kantor pusat grup restoran Lingji. Ling Xiaotian merasa itu agak berlebihan. Siang harinya, saya menerima telepon dari panitia partai kota. Lingyun Hotel tidak masuk daftar awal, yang membuatnya menjadi 1 besar dan 2 besar. Saya tidak menyangka ini hanya permulaan. Sore harinya, restoran Lingqi di kota Sanshan berturut-turut digerebek. Pemeriksaan mendadak seperti itu lebih dari 1. Biro Kesehatan baru saja pergi, Badan Perlindungan Lingkungan telah datang lagi, dan kemudian ada Biro Perindustrian dan Perdagangan. Tim inspeksi akan mengikuti pintu umum lentera. Apalagi tim inspeksi ini semuanya mengambil tulang di dalam telur, lap dapur apa yang tidak bersih, kap mesin terlalu berminyak, dan kompor minyak di luar standar. Singkatnya, setelah diperiksa, sumur Sanshan jaringan restoran terkenal Lingji Restoran hanyalah tipikal kekacauan yang berantakan. Menurut tingkat keparahan ini, para pelanggan yang telah memakan perkiraan tersebut harus dibunuh dengan kejam. Hal yang paling menyusahkan bagi Ling Xiaotian adalah tim inspeksi tidak hanya pergi ke toko, tetapi juga kelas aslinya, seperti penyisiran, keluarga restoran Lingji dan inspeksi restoran. Hasilnya semua akan dikenakan denda besar dan penangguhan bisnis. Departemen Hubungan Masyarakat Grup telah sibuk dengan bagian belakang kepala, dan semua berusaha menjernihkan hubungan. Ling Xiaotian juga duduk di kantor dengan mata terbuka. Ia telah berbisnis selama bertahun-tahun, dan wajar jika mengetahui bahwa restoran Lingji sengaja menjadi sasarannya. Siapa ini? Otak Ling Xiaotian berputar dengan kecepatan tinggi. Dia tahu bahwa kemungkinan terbesar adalah Lin Wanshui, tapi dia agak sulit untuk memahaminya. Mengapa Lin Wanshui begitu gilanya mengincar Lingji? Ling Qingsui tidak memberitahunya melalui telepon bahwa dia sedang makan di restoran barat yang tenang. Dia berpikir bahwa Ling Qingsui kemungkinan besar kedinginan. Lin Feng tidak menyukainya. Selain Xia Ruofei, Ling Qingsui memiliki sikap dingin terhadap pria lain dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya tidak sesederhana itu sekarang. Apakah Anda ingin meminta panggilan telepon untuk Qingsui? Apakah pada siang hari Lin Feng menggerakkan tangannya dan diajar oleh Sue? Ling Xiaotian sedikit ragu. Namun, dia tidak ragu-ragu terlalu lama, karena akan segera ada situasi baru. Masih merupakan pemeriksaan kejutan. Namun kali ini tidak diperiksa oleh jaringan restoran Lingqi Restaurant, melainkan langsung dari kantor pusat grup. Orang-orang di Departemen Pajak mendatangi kelompok tersebut dan mengatakan bahwa mereka menerima laporan tersebut. Lingji Catering Group melakukan penghindaran pajak dan penghindaran pajak yang serius. Itu harus segera disegel untuk diperiksa. Ling Xiaotian ini tidak perlu ragu. Ling Qingsui adalah manajer Departemen Keuangan. Perusahaan punya urusan besar, dia harus segera kembali. Jadi Ling Xiaotian memutar nomor telepon Ling Qingsui. Peternakan Taoyuan. Saat telepon berdering, Ling Qingsui dengan malas bangkit dari pelukan Xia Ruofei. Ketika dia melihat Ling Xiaotian, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan Xia Ruofei, "Jika kamu terbang, ayahku menelepon. Mungkin semuanya telah terselesaikan. Sepertinya kamu pemimpin yang saya cari benar-benar energik." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Cepat ambil." Ling Qingsui mengangguk dan mengangkat telepon, "Hei, ayah. Qingsui, apakah kamu masih di peternakan Taoyuan?" Ling Xiaotian bertanya dengan suara rendah. Ling Qingsui tertegun karena dia merasa suara Ling Xiaotian sedikit serak, dan jelas suasananya sedang tidak baik. "Yah, ayah, apa yang terjadi?" Ling Qingsui bertanya dengan prihatin. "Perusahaan mempunyai sedikit situasi, kamu akan segera kembali, bertemu dan membicarakannya," kata Ling Xiaotian. "Oh, saya tahu." Ling Qingsui berkata, "Saya akan segera kembali." Xia Ruofei juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat bertanya, "Bersih, apa yang terjadi?" "Tidak begitu jelas, ayahku berkata bahwa ada sedikit situasi di perusahaan, izinkan aku segera kembali." Ling Qingsui siu sangat kecil, diperkirakan segalanya tidak kecil. Xia Ruofei segera berdiri dan berkata, "Ayo pergi. Aku akan mengirimmu kembali." "Itu bagus."
Keduanya berjalan kembali ke villa, dan Ye Lingyun sudah mencuci kavalier ke-15 di halaman, tapi dia tidak tinggal di villa, tetapi berjalan keluar dengan kilat. Xia Ruofei mengantar Ling Qingsui ke pusat kota Sanshan. Dalam perjalanan, dia menelepon Ye Lingyun dan memintanya untuk melihat pertanian dan lokasi pembangunan. Ling Qingsno sangat khawatir, dan Xia Ruofei juga melaju sangat cepat, hampir berlari pada batas kecepatan, dan segera memasuki daerah perkotaan, dan pergi ke gedung perkantoran tempat kantor pusat restoran Lingji berada. Xia Ruofei sedikit gelisah, dan menemani Ling Qingsui naik lift ke atas. Baru saja memasuki perusahaan, keduanya mendengar suara Ling Xiaotian. Beberapa pemimpin, perusahaan kami selalu beroperasi secara legal dan membayar pajak penuh. Sama sekali tidak ada penghindaran pajak. Apakah ada kesalahpahaman? Suara Yindan yang berkata, tidak ada masalah. Anda memiliki keputusan akhir. Kami telah menerima laporannya. Tentu saja, kami harus memverifikasinya. Jika memang tidak ada masalah setelah kami periksa, bukan hanya bukti kamu tidak bersalah. Ling Xiaotian berkata, periksa apakah kita harus bekerja sama, tetapi bisakah Anda melewatinya? Rekening dan komputer keuangan disegel, dan kami tidak dapat menjalankan operasi sehari-hari kami. Kami tidak dapat mengelola ini. Kami tidak dapat mengelolanya. Memeriksa perusahaan Anda sesuai dengan hukum, dan kami telah mengeluarkan pemberitahuan tertulis. Akun dan komputer yang disegel juga dijalankan sesuai dengan peraturan terkait. Ling Xiaotian bertanya tanpa daya, itu berapa lama? Begini, jika kamu cepat, kamu seharusnya bisa memeriksanya dalam 10,5 hari. Kata pria itu sembarangan. Ling Qingsui mendengar ini, tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya, hampir berlari ke kantor keuangan. Xia Ruofei juga dengan cepat menindaklanjutinya. Ling Qingsui melihat kantor keuangan berantakan, semua komputer disegel, dan dengan penuh semangat bertanya, ayah, apa ini? Salju akan kembali. Ling Xiaotian berkata tanpa daya. Ini adalah rekan-rekan dari Administrasi Perpajakan Negara dan Biro Perpajakan Daerah. Hari ini tim inspeksi gabungan datang ke perusahaan kami untuk memeriksa rekening. Ling Qingsui melihat ke beberapa orang yang mengenakan seragam pajak. Xiu Mei bertanya sambil menghela nafas, beberapa pemimpin, saya adalah manajer keuangan grup restoran Lingji. Apakah Anda punya bukti? Jika tidak ada bukti yang meyakinkan, kami akan menutup akun dan komputer kami. Apakah ini sedikit penyalahgunaan? Para kader pajak tiba-tiba tersungkur, dan salah satu kader muda berambut gondrong berkata dengan lantang, siapa yang menyalahgunakan wewenangnya? Siapa yang menyalahgunakan kekuasaannya? Kehilangan Anda adalah manajer keuangan. Mengapa Anda tidak mengerti? Memerintah. Petik 2. Maukah kamu menanyakan buktinya? Ling Qingsui tidak mau menunjukkan kelemahan. Tidak perlu melaporkannya untuk menutup akun kami. Kamu terlalu sombong. Pada saat ini, seorang kader pajak yang lebih tua berdeham dan berkata, gadis kecil, tetapi berbicara itu bertanggung jawab, tidak boleh bicara omong kosong. Tentu saja kami punya buktinya, tapi ini rahasia, Anda langsung para pihak harus mengambil inisiatif untuk hindari kecurigaan. Bagaimana kami masih bisa menemukan bukti untuk datang kepada kami? Kalian semua sudah disegel, apalagi yang tidak bisa kami lihat. Ling Qingsui bertanya, apakah kami masih bisa membuat akun palsu lagi? Pada saat ini, pemuda berambut panjang itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, Yao tua, apa yang harus dilakukan dengannya? Minggir saja. Setelah itu, si rambut panjang muda akan maju untuk memindahkan komputer dan akun. Siapa yang berani bergerak? Ling Qingsui merawat komputer dan setumpuk buku, berteriak. Gadis kecil, biarkan saja. Kamu menghalangi penegakan hukum. Kader yang lebih tua berkata, lalu menunjukkan bahwa kader pajak yang memegang DV portabel berkata, kami sudah melakukan semua penembakan, kamu seperti ini. Perilaku tersebut akan menyebabkan hukuman yang lebih berat. Kelompok orang ini jelas memiliki pembagian kerja yang jelas, ada yang menyanyikan wajah merah, ada yang menyanyikan wajah putih, ada yang bertanggung jawab menembak, dan ada pula yang berteriak-teriak di samping. Ling Qingsui dengan enggan memeluk tumpukan buku itu dan menolak melepaskannya. Dia baru saja mendengarnya dengan jelas, mengetahui bahwa orang-orang ini sengaja mencari kepala untuk menutup akun. 10 hari setengah tidak dapat beroperasi secara normal, makanan Ling Qi pasti akan terluka parah. Bu,
Ini benar-benar bersulang, bukan makan dan minum. Rambut panjang itu mencabut kader yang lebih tua dan berkata dengan licik. Kemudian rambut panjang itu maju ke depan untuk menarik salju yang tersisa. Saat tangannya hendak menyentuh pergelangan tangan Ling Qingsui, sebuah tangan besar meraih pergelangan tangannya seperti penjepit baja. Kemudian terdengar suara samar, bicaralah sambil berbicara, jangan gerakkan tanganmu. Orang yang datang ke sini adalah Xia Ruofei. Dia telah menonton dengan mata dingin. Bagaimanapun, ini adalah urusan catering Ling Qi. Sampai dia melihat bahwa Chang Mao benar-benar mulai mengerjakan Ling Qingsui, Xia Ruofei mengambil gambar. Rambut panjang terasa tulang pergelangan tangannya akan terbelah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Beberapa kader di sebelah saya langsung berteriak. Cepat lepaskan. Bagaimana kamu mengalahkan orang? Ling, bagaimana karyawan perusahaan Anda tidak memahami aturan? Panggil dia untuk melepaskannya. Ling Xiaotian dengan cepat berseru, Xiao Xia, biarkan orang pergi dulu. Xiao Shen yang berambut panjang disebut sama dengan membunuh babi. Ling Xiaotian sangat takut Xia Ruofei akan mencubit pergelangan tangan manusia. Xia Ruofei hanya mendorongnya dengan lembut lalu melepaskan tangannya. Xiao Shen mundur beberapa langkah, dan rekan-rekannya membantunya menstabilkan sosoknya. Xiao Shen menjilat giginya dan mengusap pergelangan tangannya. Saya melihat bekas memar di bagian atas, yang terlihat mengejutkan. Bu, berani bermain Laozi. Xiao Shen bergegas ke Xia Ruofei. Xia Ruofei menghela nafas di sudut mulutnya dan berkata dengan lemah, apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mengambilnya. Kader yang lebih tua dengan cepat meraih Xiao Shen, dan kemudian melirik pada Xia Ruofei dengan sikap cemberut, berkata, anak muda, saya bisa memahami penampilan yang bersemangat seperti ini, tetapi perilakunya bodoh, tidak hanya tidak bisa memberi Anda membawa poin ekstra, dan itu akan menimbulkan masalah besar bagi bos Anda. Xia Ruofei tidak mengangkat kelopak matanya, tetapi berbalik dan bertanya, bersihkan salju, kamu baik-baik saja. Tidak ada, kata Ling Qingsui. Kalau terbang, sengaja dibuat utuh. Jika komputer dan akun diambil oleh mereka, kita tidak dapat membuka bisnis. Xia Ruofei menepuk bahu Ling Qingsui dengan nyaman dan berkata, saya tahu. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Petik 2. Kader yang lebih tua melihat kata-katanya sendiri dan diabaikan oleh Xia Ruofei. Dia tidak bisa menahan rasa kesal. Dia melanjutkan, anak muda, saya menyarankan Anda untuk segera melepaskannya. Mengganggu penegakan hukum kami hanya akan membawa lebih banyak masalah ke perusahaan Anda. Xia Ruofei masih tidak mendengarnya. Dia berkata kepada Ling Qingsui, Qingsui, kamu harus pergi ke Paman Ling, ini aku di sini, mereka tidak dapat mengambil selembar kertas. Ya, Ling Qingsui mengangguk. Itu terlalu sombong. Itu terlalu sombong. Kader tua itu akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menoleh ke Ling Xiaotian dan bertanya, Ling, ini sikapmu terhadap makan. Ini yang kamu sebut pertandingan. Ling Xiaotian hanya bisa berkata, Yao Kecang, Xiao Xia, dia masih muda dan energik, mohon lebih berhati-hati. Ini bukan masalah antusiasme anak muda. Ini sudah merupakan anti-hukum yang kejam. Yao Kecang berkata dengan jujur, Ling, kami telah mencatat seluruh prosesnya. Ini adalah hal yang sangat buruk. Saya akan segera memberikan pendapat penanganannya untuk Anda. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah beristirahat di tebing dan bekerja sama dengan pekerjaan kami. Ling Xiaotian merasa sedikit malu. Dia tentu saja tidak ingin akun dan komputer perusahaan diambil oleh orang-orang ini. Setelah itu Anda ingin melihat akun-akun ini, Anda tidak tahu bahwa tahun monyet akan datang kembali. Apakah perusahaan masih harus beroperasi? Tetapi pemblokiran keras bukanlah cara yang tepat, itu hanya akan membuat segalanya semakin besar. Ling Xiaotian, yang sudah bertahun-tahun berada di Mal, merasakan dilema untuk pertama kalinya. Dia secara tidak sadar mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum kecil dan berkata, sangat mudah untuk mengambil sesuatu. Qingsui hanya mengatakannya, mengambil buktinya dan menunjukkannya kepada kami. Anda tidak mengatakan bahwa seseorang telah melaporkannya. Apakah itu surat laporan? Itu sangat serius sehingga penyegelan langsung menjadi sangat serius. Apakah ada bukti yang meyakinkan dalam laporan tersebut? Yao Kecang berkata dengan yin, maaf, surat laporan itu bersifat rahasia.
Untuk melindungi reporter, hal ini tidak mungkin Anda lihat. Kamu bisa menutupi reporter. Salin-salinannya, kami hanya melihat isinya. Xia Ruofei berkata dengan lemah, kalau tidak, saya katakan seseorang melaporkannya, bagaimana menurut Anda, tidak ada alasan seperti itu. Buktinya pasti ada, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, apalagi kamu, dan Ling tidak memenuhi syarat untuk menontonnya. Yao Kecang berkata, jika Anda tidak setuju, Anda dapat mengajukan pengaduan, atau Anda dapat pergi ke bagian petisi untuk merenung, tapi sekarang kami harus bekerja sama dengan kami terlebih dahulu, jika tidak maka akan melanggar hukum. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, karena kamu harus tanpa malu-malu, apalagi yang bisa kamu katakan. Lalu lihat siapa yang hebat. Ayo, jika kamu memukulku, kamu dapat mengambil semuanya.